Dialog Agama Mertua dan Menantu episode 19 dan inilah percakapannya. Pertanyaanmu tentang Islam sudah terlalu banyak. Saya kira sudah cukup lah. Supaya adil, sekarang giliran Bapak ya yang menanyakan tentang agama Kristen. Tetapi Pak, sebelumnya ini saya mendapat titipan pertanyaan dari narasumber saya, Pak. Baik, Bapak kasih kesempatan sama kamu untuk menanyakan tentang Islam satu pertemuan lagi. Silahkan, apa titipan pertanyaan itu? Tentang akidah Islam, tentang akidah agama Islam yang tidak masuk akal dan menyesatkan, Pak. Waduh, berat ini pertanyaanmu. Narasumbermu itu seorang Muslim atau bukan? Bukan, Pak, dia seorang Kristen yang mempelajari Islamologi. Coba tunjukkan alasan apa yang dipakai sehingga sampai pada kesimpulan seperti itu. Karena pertanyaanmu ini sangat serius dan cenderung berbahaya. Iya Pak, saya tahu itu. Begini Pak, orang Islam termasuk Bapak selalu mempermasalahkan tentang Yesus sebagai penebus dosa. Sebagaimana kisah para rasul 5:31 yang selalu dibenturkan dengan Yesaya 18:20. Ini kan Alkitabmu yang bermasalah. Kenapa malah kamu menyalahkan Islam? Kisah para Rasul 5:31 adalah keterangan bahwa Yesus menebus dosa asal umat manusia. Apakah benar demikian dalam ayat itu? Kan tidak. Sedang di Yeskiel 18:20 dengan jelas menerangkan tidak ada penebusan dosa, setiap orang bertanggung jawab sendiri atas perbuatannya. Tapi Pak, di Islam lebih parah lagi. Di Islam orang biasa yang bukan nabi bisa mengirim pahala pada orang yang sudah meninggal. Kalau Yesus melakukan penebusan dosa, masih bisa saya nalar Pak. Lah ini agama Islam orang biasa yang bukan nabi tetapi bisa kirim pahala. Padahal umpama orang yang sudah mati itu dulunya orang jahat dan banyak dosa, tetapi karena mendapat banyak kiriman pahala, akhirnya bisa masuk surga juga. Kan lucu itu Pak. Itu kan bukan hasil perbuatannya sendiri. Apakah saya salah kalau memiliki kesimpulan di akidah? Apakah saya salah kalau memiliki kesimpulan ini akidah yang tidak masuk akal dan menyesatkan? Di mana? Di mana kamu mendapatkan pengetahuan tentang adanya orang-orang Islam yang kirim pahala? Saya sering mengikuti acara kenduri orang mati, Pak. Dan Pak Mudin selalu mengatakan semoga bacaan Al-Fatihah, dzikir dan tahlil pahalanya dihadiahkan kepada almarhum si mati. Kalau di Kristen Bapak mempermasalahkan tidak boleh ada penebusan dosa asal atau dosa waris, seharusnya di Islam juga tidak boleh kirim pahala Pak. Asal kamu tahu ya, di Islam baik pahala maupun dosa tidak boleh dihadiahkan ataupun diwariskan. Apakah ada dasar ayatnya Pak di Al-Quran? Bapak akan tunjukkan ayat-ayatnya di dalam Al-Quran 1. Al-Baqarah ayat 1, 2, 3. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun
tidak seorang pun dapat menggantikan atau membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Kemudian Yasin ayat 54. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan. Nomor 3, Al-Ankabut ayat 6. Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihad itu untuk dirinya sendiri. Nomor 4, Luqman ayat 33. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. An-Najm ayat 38 dan 39. Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakan. Bapak kira cukup penjelasan tentang Al-Quran bahwa tidak ada pahala maupun dosa bisa dioper ke orang lain. Tapi Pak, saya mendengar satu hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menerangkan bahwa mayit itu disiksa lantaran ditangisi keluarganya, Pak. Berdasarkan hadis tersebut, mayit itu disiksa disebabkan oleh hasil perbuatan orang lain. Apakah itu adil dan masuk akal? Dan saya telah menanyakan kepada beberapa orang Islam bahwa hadis itu sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis itu bunyinya begini, dari Ibnu Umar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mayit akan disiksa di dalam kuburnya disebabkan ratapan keluarganya. Hadis itu dikatakan sahih karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tetapi pada hakikatnya hadis ini tidak sahih karena bertentangan dengan Al-Quran. Walaupun kamu bukan Muslim, tetapi Bapak akan menerangkan tentang hadis sahih dan hadis palsu. Bapak akan menerangkan tentang hadis sahih dan hadis palsu meskipun kamu bukan orang Islam. Menurut kitab-kitab usul fikih dan kitab mustalahul hadis yang disebut hadis sahih, Nabi bukan saja mesti sah periwayatannya, tetapi juga harus beres susunan dan arti daripada hadis itu. Dan harus tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran. Hadis itu ketika disampaikan kepada Siti Aisyah, jadi hadis tentang mayit yang disiksa lantaran ditangisi oleh keluarganya itu sampai kepada Siti Aisyah, istri Nabi, maka Siti Aisyah langsung menolak kebenaran hadis tersebut dengan berkata, cukuplah buat kamu ayat Al-Quran dan tidak berkuasa seseorang menanggung dosa orang lain. Tetapi Pak, kenapa orang Islam sekarang banyak melakukan menghadiahkan pahala kepada si mati? Itu kan artinya melakukan tindakan yang bodoh dan perbuatan yang sia-sia karena tidak ada dasar dan tuntunannya, Pak. Bapak catat ya, Bapak catat kata-katamu ini, melakukan tindakan yang bodoh dan perbuatan yang sia-sia karena tidak ada dasar
dan tuntunannya. Nanti akan Bapak bahas pernyataanmu ini. Kamu ingat-ingat juga ya. Iya Pak, enggak apa-apa. Kamu katakan perbuatan orang Islam itu bodoh dan sia-sia. Orang-orang Islam berbuat tidak ada dasarnya. Ini dasarnya. Kamu perhatikan, ini dasarnya Ghafir ayat 60. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Dan juga Al-Baqarah 186. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Bahwasanya aku adalah dekat, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Dan juga satu hadis qudsi dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Nabi bersabda, Allah berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Orang Islam itu memiliki prasangka baik terhadap Allah yang sering disebut dengan husnudzon. Karena Allah itu Ar-Rahman, karena Allah itu Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka yang hidup itu mencoba memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang tersayang yang telah mati. Apakah dikabulkan oleh Allah atau tidak? Tidak ada yang tahu. Semua terserah-serah Allah sendiri. Bapak memberikan gambaran begini. Orang yang jelas-jelas divonis hukuman mati, tetapi karena kita tahu bahwa presiden itu orang yang baik, maka keluarganya melakukan segala daya dan upaya untuk memintakan ampunan kepada presiden. Apakah dikabulkan atau tidak, ya terserah presiden itu sendiri. Kemudian sikap seperti itu, apakah itu ada dasarnya atau tidak menurut kamu, ya terserah kamu juga. Bagaimana kamu mau menilainya? Iya Pak, saya paham. Sekarang giliran Bapak yang bertanya tentang Kristen. Kamu sudah terlalu banyak bertanya. Iya Pak, silahkan. Coba tolong jelaskan kepada Bapak kenapa kamu menyembah Yesus. Sebelum saya menjawab Pak, saya mau bertanya dulu. Kamu bertanya lagi. Yaudah nggak apa-apa, silakan. Kamu mau bertanya apa? Ini Pak, kenapa Bapak menyembah Allah? Ya karena disuruh. Ini dasarnya, ini dasar ayatnya. Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Itu Al-Baqarah ayat 21, yang 22 enggak perlu terlalu panjang. Jadi Al-Baqarah ayat 21, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini dasarnya. Tidak ada keterangan kata Allah di situ, Pak. Hanya dikatakan Tuhan, bukan Allah. Jadi kamu mau minta yang lebih jelas. Ini ayatnya yang lebih jelas lagi. Sungguh, atau H ayat 14. Sungguh aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingat aku. Apa masih kurang lagi? Sekarang coba jelaskan kepada Bapak kenapa kamu menyembah Yesus. Ini Pak alasannya. Ibrani 1:8.
Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Mazmur 45 ayat 7. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Kemudian Pak, Yohanes 1 ayat 23. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Nah, itulah Pak alasannya. Alasanmu tidak ada satupun yang menyatakan perintah untuk menembah Yesus. Malah kata Yesus saja tidak ditemukan. Malah di Mazmur 47 ayat 7 terdapat kata Allah bukan Yesus. Pertanyaan Bapak, di mana ada perintah untuk menyembah Yesus? Di Alkitabmu itu ada apa tidak? Saya belum menemukan Pak. Sudah begini saja, tunjukkan kepada Bapak perkataan Yesus yang mengatakan akulah anak Allah. Atau akulah Tuhan, sembahlah aku. Tunjukkan di Alkitabmu itu. Ya saya tidak tahu Pak. Kalau begitu kamu melakukan tindakan bodoh dan melakukan perbuatan yang sia-sia. Karena kamu melakukan perbuatan yang tidak ada dasarnya. Ini perkataanmu yang saya ulangi loh. Ini perkataanmu yang Bapak ulangi loh ya. Kamu pernah mengatakan karena tidak ada dasar dan tuntutannya, perbuatan itu dikatakan perbuatan bodoh. Perbuatan itu kamu katakan tindakan yang bodoh dan melakukan perbuatan sia-sia. Nah sekarang kamu menyembah Yesus itu kan tidak ada dasar dan tuntutannya. Jadi kamu melakukan perbuatan yang bodoh dan tindakan sia-sia. Bagaimana menurut kamu? Sebaiknya kita lanjutkan besok saja ya Pak. Kamu tidak sportif. Padahal berapa banyak kamu menghajar Bapak dengan argumentasi ngawurmu itu. Ini Bapak baru saja memberikan serangan sedikit saja. Kamu sudah nyerah dan minta istirahat. Ya sudahlah, terserah kamu saja. Kita mau lanjutkan besok atau tidak ya terserah kamu. Kalau kamu mau lanjutkan besok ya silahkan. Jadi bagaimana? Ya kita lanjutkan besok Pak. Ya udah kita lanjutkan besok ya. Video ini bersambung ke episode 20. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.